kasih telah bergabung di YouTube Department of Architecture Universitas Islam Indonesia. Saat ini kita akan melihat tutorial untuk software Velux untuk keperluan daylight analysis menuju passive design strategies. Tutorial ini khusus dibuat untuk mata kuliah Desain Studio 3 tahun ajaran 2021-2022. Silakan menyesuaikan berdasarkan website velux.com dan juga tutorial-tutorial yang sudah disampaikan sebelumnya yang nanti akan disampaikan atau bisa dicek pada deskripsi video ini. Terima kasih, silakan mengikuti tutorialnya. Masukkan geometrinya bisa dengan new project, kita gambar langsung di kanvas ini. Atau bisa import project. Ya. Import project ini dia bisa membacanya itu file DWG, DXF, dan OBJ. Nanti saya cek lagi. Coba kita buat new project aja deh. Nah, setelah klik new project, grid spacing-nya kita tentukan. Grid spacing itu masing-masing kotak ini ya, kotak-kotak yang kita lihat di kanvasnya ini, itu jaraknya berapa milimeter gitu. Satuannya milimeter. Ini berarti jaraknya masing-masing 1 meter ya, 1000 milimeter. Udah oke, klik. New project, maka kita akan menggambarkan geometrinya itu langsung di kanvas ini, langsung di bidang kerjanya ini ya. Nah, sebenarnya kita bisa banget belajar sendiri dengan melihat tahapan-tahapan yang di kanan bawah ini ya. Saya coba annotate. Di kanan bawah ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, draw floor plan. Ya, click on any point on the grid to start new wall dan lain sebagainya. Gambarnya di sini, di bidang yang ini. Dan kemudian bidang yang kanan atas ini menunjukkan aksonometri kita, aksonometri bangunan kita. Yang kanan bawah atau kanan tengah ini adalah menggambarkan potongan bangunan kita. Ya, ada keterangannya nih yang di kanan atas 3D, ini section. Dan kemudian bagian atas ini adalah toolbar yang urutannya udah diatur. Ya, udah diatur sesuai dengan cara kerja atau metodologi simulasinya si Velux. Yang paling kiri itu floor and walls. Jadi yang pertama memang kita harus setting lantai dan dinding. Kemudian yang selanjutnya kita harus setting atapnya, mau model seperti apa. Kemudian setelah itu pilih bukaannya seperti apa. Bukaan di sini maksudnya bukaan transparan ya. Karena dia mensimulasikan pencahayaan alami, jadi yang diminta bukaan transparan aja. Kemudian location, ya kita bisa setting lokasi. Kemudian surfaces, permukaan itu menjadi penting sekali dalam simulasi pencahayaan, ya kan? Untuk tahu apakah cahaya yang masuk via bukaan itu akan dipantulkan ulang di dalam ruangan atau tidak, maka kita perlu tahu detail surface-nya seperti apa. Tapi nggak usah terlalu detail sih. Yang paling penting itu warna dan teksturnya. Ya, surface, kemudian apakah dia glossy, apakah dia doff, misalnya bisa dipilih. Kemudian masukkan furniture. Ingat di semester 2 udah diajarin bahwa furniture itu atau permukaan apapun dalam ruangan itu akan menentukan pantulan sinar dari bola langit yang masuk ke dalam ruangan, gitu ya. Kemudian kalau udah taruh furniture, tekstur furniture juga bisa diatur, ya. Kemudian setelah itu kita letakkan kamera. Nah, kamera ini nanti penting untuk menyesuaikan cara presentasi seperti apa yang paling tepat untuk masing-masing variabel pencahayaan alami. Misalnya, kalau kita akan mensimulasikan glare atau tingkat kesilauan, maka ambil titik kameranya jangan di denah, atau visualnya nanti jangan gambar denah yang kita tunjukkan, tapi gambar perspektif. Perspektif yang menunjukkan titik mana yang glare dan titik mana yang sangat nggak glare, atau gimana caranya menjelaskannya ya. Kontras antara yang terang sekali dan gelap sekali, dan itu kan yang paling berpengaruh dalam glare ya. Jadi kalau misalnya memang Anda mau mensimulasikan daylight factor, maka itu bisa disampaikan dengan gambar denah atau potongan juga boleh, atau perspektif juga boleh, dan itu semuanya bisa kita atur di kamera. Nah, ini kemudian selanjutnya tinggal render di Velux ini sama dengan start simulation atau run models ya. Oke. Saya hapus dulu. Nah, tahap pertamanya itu pasti outer walls terlebih dahulu. Jadi kita membuat dinding bagian luar. Ini udah aktif outer walls-nya. Kita tinggal jalankan di sini. Nah, klik 1 kali, nanti akan keluar ukurannya seperti apa. Misalnya kita
buat bangunan dengan ukuran 8x6 misalnya. Rumah sederhana misalnya. Ya, simpel seperti itu, udah keluar ukurannya, kemudian udah kelihatan aksononya, udah kelihatan potongannya juga, gitu ya. Nah, wall length-nya bisa kita atur, ketinggian nya juga bisa kita atur, misalnya kita atur ke 3000 aja deh. Wall thickness atau ketebalan dindingnya juga kita bisa bikin misalnya 15 cm. Tadi 30 cm itu biasanya untuk insulated walls ya. Wall length-nya, sebentar, wall length itu lebih ke apa ya? 50 cm. Oke, ini kayaknya berdasarkan ukuran ini aja ya. Oke, misalnya kita mau memindahkan si dinding itu, kita tinggal geser seperti ini, ya, sesuai dengan ukuran yang kita mau. Kemudian setelah bikin outer walls, sampai sini lancar kan ya? Halo. Lancar lah ya. Kemudian setelah outer walls, kita bisa klik inner walls. Jadi enaknya Velux itu dia urutannya udah jelas gitu, mulai dari kiri ke kanan gitu. Urutin aja satu-satu di situ. Ya. Kalau misalnya Anda tadi pilih metode masukkan modelnya dengan import model, maka ya nanti otomatis akan ada model yang udah jadi. Ya. Tapi kekurangannya dari kita mengimport model itu adalah kadang-kadang bakalan ada bentuk yang tidak terbaca misalnya, atau garis itu tidak dipahami sebagai dinding, atau garis tersebut tidak dipahami sebagai lantai misalnya, kayak garisnya nggak nutup. Nah itu kita harus benerin manual terlebih dahulu. Saran saya lebih baik buat yang simple, langsung di sini, langsung di Velux-nya, dan itu merupakan simplifikasi dari bentuk. Jadi nggak harus terlalu mirip sama sekali 100% dan sebagainya. Terus enaknya juga si Velux ini, dia nanti di akhir, di tahap render akhir itu bisa sekaligus untuk render engine. Jadi ibaratnya membuat hasil render yang bisa dipertanggungjawabkan secara simulasi pencahayaan. Nah itu menurut saya sih cukup membantu itu ya, dan sangat cepat. Gitu. Oke, inner walls, misalnya kita akan tambahkan sekat pada ruangan, gitu. Misalnya kita buat kamar seperti ini. Sorry. Nah, misalnya seperti itu, inner walls, kemudian custom object itu kita bisa atur apa namanya? Misalnya ada partisi, ada panggung dan lain sebagainya, kita bisa atur dengan custom object di sini. Ya. Atau misalnya ada patung atau ada hiasan ya, kita bisa gambar seperti ini. Kalau sudah di tab wall-nya, kita bisa geser ke tab selanjutnya, yaitu menentukan roof atau ceiling-nya. Ya. Nah, ini ada pilihan langsung mau flat, atap datar kah, atau one slope, satu kemiringan. Satu kemiringannya juga kita bisa lihat di sini. Kalau kayak gini berarti kemiringannya seperti ini. Dan kita bisa atur juga ceilingnya atau langit-langitnya itu bakalan langsung terbuka gitu ya, tanpa langit, tanpa attic gitu, atau mau dibuat flat ya. Jadi pakai Ethernet gitu ya, pakai ceiling. Oke, dimensinya juga kita bisa atur. Overhang di sini maksudnya atap di bagian luarnya itu dia nanti akan menjorok berapa meter misalnya. Kita atur supaya dia dimensionnya 1,2 meter misalnya. Ya. Nah, ini kelihatan di gambar potongannya ya. Atau misalnya mau two slope, ya, 2 kemiringan. Kita bisa atur. Dan selanjutnya bisa dipilih ya bentuknya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Belum ya kayaknya. Oke. Ya, kemudian selanjutnya kita bisa atur bukaannya, bukaan transparan ya. Jadi misalnya kita bisa atur pakai skylight atau apa gitu ya. Misalnya kita akan taruh skylight di situ. Kita bisa klik OK. Tinggal dipindahkan seperti ini. Bagian mana yang nanti akan ada skylight-nya. Misalnya di sini. Terus produk, kemudian kita bisa pilih juga fasad produk. Dalam hal ini jendela dan juga pintu. Bentuknya yang mana, misalnya yang Anda suka gitu. Oke, misalnya seperti ini untuk jendelanya, atau bikin pintu dulu lah ya. Bikin pintu dulu. Pintu utamanya dua daun. Kita taruh di sebelah sini misalnya. Kita taruh jendelanya. Nah, kalau misalnya dia tabrakan, ini bakalan ada notifikasi merah kayak gini warnanya. Jangan sampai tabrakan gitu ya. Kita bisa langsung copy paste. Nah, misalnya seperti itu. Anggap aja gini ya, contoh aja. Kemudian inner wall opening juga kita bisa desain di sini. Jadi kan kita tadi punya kamar tuh di dalam ruangan. Nah, kita mau taruh bukaannya di mana? Misalnya seperti ini. Kalau sudah, bukaan sudah diedit semua, dan Anda bisa belajar tahap per tahapnya dari ini ya, komen di sebelah kanan bawah ini. Dan setelah itu adjust location-nya. Yang pertama adalah menentukan true north-nya terlebih dahulu. Atau kita bisa set lokasi terlebih dahulu ya. Sebentar ya. Ini project properties-nya. Nah, kita bisa pilih lokasinya berdasarkan kota-kota besar di dunia, atau kalau misalnya nggak ada di list tersebut, kita pilih custom, lalu masukkan longitude dan latitude-nya. Ya. Bintang dan bujurnya ya. Bujur dan lintang kalau ini. Longitude dan latitude-nya. Misalnya kita anggap seperti ini. Jakarta kayaknya nggak ada ya. Pakai Singapura aja, yang dekat. Oke, kemudian baru dibuat. Misalnya kayak gini. Orientation-nya kemudian kita bisa atur secara manual atau dimasukkan degrees-nya. Jadi miring true north-nya itu bisa kita atur di panahnya, kita ubah-ubah panahnya, atau masukkan angka degrees-nya. Derajat miring utaranya itu seperti apa. Ini gini. 48 derajat. Oke, kalau sudah location, kita ke tab selanjutnya yaitu surface. Kita bisa aplikasikan material-materialnya, ya, material lantainya mau pakai apa, wooden floor misalnya. Nanti akan kelihatan preview-nya seperti ini, preview lantainya. Kemudian ceilingnya mau pakai apa, beach paint misalnya.
Kemudian wall-nya. Nah, oh iya, saya lupa ngasih tahu. Setiap material itu nanti dia punya material properties. Ya. Bagian kanan sini, setelah preview itu ada properties. Nah, ini penting sekali supaya Anda bisa mengaplikasikan apa yang dipelajari di semester 2. Ya kan? Masih ingat perlakuan benda terhadap kondisi termal dan kondisi pencahayaan. Ingat ya, ada direflekkan atau dipantulkan, ada diserap, ada yang diteruskan. Ya. Ini reflectance, ya, paling penting dalam pencahayaan alami. Gitu ya. Kemudian ada juga transmittance dan juga absorptance. Itu lebih ke thermal nantinya. Tapi kalau yang paling penting di pencahayaan itu reflectance-nya. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan itu nanti akan dipantulkan lagi atau tidak, atau sebanyak mana dia akan dipantulkan. Kalau reflektansinya 0,712 itu berarti dalam satu angka utuh sinar matahari yang jatuh ke dalam ruangan, dalam satu berkas, dalam satu titik, maka 0,712-nya itu akan dipantulkan. Berarti reflektansinya termasuk tinggi, lebih dari 60%, ya, lebih dari 0,6. Roughness-nya ini 0,03 dan juga specularity-nya 0. Pilih yang ini, anggap aja ya, supaya cepat. Nanti Anda bisa coba ya, explore, kemudian lihat hasil rendernya seperti apa. Kemudian dindingnya mau dengan material apa atau finishing seperti apa, misalnya. Pitch paint aja, semi gloss. Atau kita bisa pakai user define juga loh. Jadi bisa kita atur reflectance-nya berapa. Kalau misalnya Anda punya material tertentu, kemudian browsing, googling, oh material ini tuh reflectance-nya berapa ya? Kemudian apa namanya? Seperti apa sih detailnya? Kemudian RGB-nya seperti apa? Anda bisa masukkan ke sini. Ya. Kemudian fasad produknya, pilih pakai wood aja. Lining juga pakai P-nya 80%. Transmittance, kemudian custom objeknya ya, ada di sini. Contohnya pakai beach paint aja. Sudah, survei sudah, kemudian furniture. Kita masukkan furniture sesuai dengan apa yang ada di sini. Contoh aja ya. Klik OK, tinggal ditaruh. Ya, misalnya OK di bawah skylight persis. Oh nggak enak. Sini aja deh. Ya. Kemudian taruh sofa misalnya. Couch. Ya. Couch. Di sini. Misalnya di sini. Aturlah gimana kalau mau nyoba kan tinggal di ini ya. Atur aja. Nah, kita bisa lihat di 3D-nya nih udah sesuai belum peletakannya. Kemudian ada furniture apa lagi ya? Bed misalnya di kamarnya tadi pakai bed. Oke, letakkan di kamar. Oke, kita anggap sudah ya. Nanti kalau misalnya Anda mau explore lagi silakan. Nanti dia secara layout bakalan seperti ini. Kalau sudah kita taruh kamera di plan view atau di cross section. Yes. Di perspektif kita bisa taruh kameranya di sebelah mana yang paling menguntungkan, misalnya di sini. Nah, ini akan menunjukkan ini terlalu tinggi ya. Kita lihat di sectionnya dia kameranya terlalu tinggi. Berarti kita pilih nih, ini ketinggian overground-nya 4 meter ya, pantesan aja. Ketinggian manusia misalnya 1,6. Taruh seperti ini. Focal length-nya kita bisa atur supaya sedalam mungkin view bisa kita lihat.
Contoh ya, letakkan kameranya seperti itu, kemudian tiltnya, rotationnya 301, sudah. Atau kita bisa kasih nama kamera 1 perspektif. Kemudian misalnya kita bisa atur lagi supaya satu kamera lagi itu menghadap ke entrance. Seperti ini misalnya, kita masukkan sebagai kamera 2. Gitu seterusnya. Kemudian cross section, potongan, kita bisa atur juga mau dilihat dari mana misalnya. Nah, misalnya kayak gini ya. Untuk ini bakalan gitu. Kemudian custom output area, kita bisa atur. Benar-benar. Kita bisa atur output areanya. Sini misalnya. Kemudian di plan view juga kita bisa atur set areanya. Biasanya bagian dalam aja, kecuali kalau Anda ingin mengujikan bagian luarnya juga. View height-nya itu dia ketinggian 85 cm di sini. Oke, kayak gitu. Kemudian kita bisa render. Nah, render ini karena dia basisnya adalah simulasi untuk daylighting, maka kita harus memilih keluaran seperti apa yang akan kita hasilkan dari render itu. Misalnya kita akan coba daylight factor kah, gitu. Kita lihat ya, dan akan dipilih annual overview-nya atau animasi. Kalau animasi dia video ya. Annual overview kita bisa pilih satu time of day-nya atau still image, satu gambar aja. Kita coba kondisi langitnya dipilih yang overcast, time of day-nya misalnya jam 12 siang. Resolusinya supaya cepat low, tapi kalau misalnya Anda nanti sudah akan melatih untuk hasil simulasi akhir, gitu Anda bisa pilih yang high atau medium. Ya. Ini saya pilih low supaya cepat dulu ya. Kemudian jangan lupa input sunlight di situ. Nggak bisa. Oh, nanti di illuminance. Sudah klik render. Sudah. Nah. Nanti hasilnya kira-kira akan seperti ini. Dia akan punya data isometrik ya, yang menggambarkan daylight factor di dalam ruangannya itu kualitasnya atau kuantitasnya sebesar apa. Ya. Kita bisa tahu bahwa tadi di kamar yang ada kasurnya itu ternyata matahari sama sekali nggak masuk karena nggak dibuat bukaan, ya kan? Nggak ada jendela transparan dan lain sebagainya. Hasilnya udah hitam, tidak tersimulasikan atau di bawah 1 daylight faktornya, di bawah 1%. Kemudian yang dekat dengan pintu utama, karena dia ada pintu utama, kemudian ini ada jendela juga ya, jendela transparan, kemudian di atasnya ada skylight lagi, di sebelah kirinya ada jendela lagi, maka daylight faktornya berlebihan di atas 8%. Ya. Kita bisa lihat kayak gini. Oke, kita juga bisa lihat zones-nya. Ini dari kameranya, di zones-nya, kemudian nah, kita bisa lihat false color-nya seperti ini. Ya. Jadi bisa ketahuan sebenarnya ini tuh ruangan dengan konstelasi seperti ini kinerja pencahayaannya seperti apa ya. Dan itu kalau menurut saya sih cepat banget, gampang banget bisa digunakan untuk berapa kali iterasi, bisa diulang-ulang gitu ya. Oh, tambahin jendela di sisi X misalnya, hasilnya seperti apa. Oh, dihilangin deh jendelanya misalnya, separuhnya aja ukurannya, nanti hasilnya akan seperti apa. Nah, standar daylight factor yang baik di suatu ruangan itu adalah sebisa mungkin 75% dari suatu ruangan itu punya illuminance di atas 300 lux atau minimal sekali 250 lux. Ya, berarti kita coba dengan illuminance ya. Nah, ini daylight factor, berarti kita bisa juga anggap 75% dari itu sudah sesuai dengan nyaman pencahayaan.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita bisa save image. Pilih di download aja. Ya, siapa ini? Mas Husno? Silakan. Putus-putus tapi Mas. Halo? Ya Bu, maaf di sini hujan. Ya, sama. Di sini juga hujan deras. Atau kalau mau di chat, mungkin ini putus-putus banget. Di chat di Zoom-nya bisa. Sambil nunggu Mas Husnul, ini ya. Halo ya. Ya, silakan Mas. Ya, kedengeran Mas Husnul. Maaf Bu, jaringannya jelek banget. Iya, nggak apa-apa. Ini tadi barusan lancar sih, coba. Kalau mau menanyakan. Ini saya udah matikan kamera supaya nggak terlalu ngabisin bandwidth. Oh iya Bu. Tadi mau nanya ini aja sih. Kalau menganalisis di Velux itu, apakah bentuk dari bangunannya harus 100% sama dengan yang kita rancang atau hanya asumsi aja ya Bu? Harusnya sih sama, ya. Jadi harusnya misalnya ada sisi miring dan lain sebagainya ya harus miring juga. Misalnya ada sisi yang lengkung atau tidak lengkung ya sebisa mungkin harus ngikutin itu juga. Makanya kalau misalnya denah bangunannya itu sangat intricate ya, sangat detail, itu lebih baik memang harus import model pakai DXF itu tadi, DWG atau DXF. Hanya saran saya, model yang akan diimport itu disimplified dulu. Biasanya kalau kita membuat pemodelan kan dia sudah banyak banget garisnya tuh ya, garis dinding beda dengan garis bukaan dan lain sebagainya. Itu kalau bisa simplified dulu, baru nanti di save as gitu ya, jadi save as simplified model gitu, baru nanti diimport dari Velux-nya ya gitu. Berarti kalau di Velux-nya sendiri nggak bisa buat model yang kompleks kayak di ArchiCAD gitu ya Bu? Enggak lah, enggak, emang tujuannya bukan untuk itu kalau di Velux sebenarnya. uh, itu tadi dia bisa mensimulasikan simplified model gitu. Bahwa tadi misalnya dinding itu ya hanya ini pencahayaan itu kan yang paling penting. Sebentar, aspek dari elemen bangunan yang paling berpengaruh ke pencahayaan, entah itu artificial atau di lighting atau alami, itu ya kan sebenarnya transparansi sama reflectance-nya. Kalau dua itu sudah bisa didapat pada model ya sudah bisa di-run. Bayang nggak Mas? Iya Bu, baik Bu. Oke, oke. Gitu. Oke, itu tadi yang di faktor ya. Render yang lain juga bisa dilakukan dengan illuminance. Kita lihat bedanya apa sih yang illuminance dengan coba di sini di render. Nah, oke.
Kita bisa aktifkan isokonturnya, jadi ketahuan area mana saja yang udah 300 lux misalnya, area mana saja yang masih di bawah, bahkan di bawah 63 lux nih yang di dalam kamar ya, karena nggak dikasih bukaan misalnya. Gitu. Jadi ini dengan satu kali klik render maksudnya ya, itu kita bisa mensimulasikan apakah ruangan yang kita desain itu sudah sesuai dengan standar sustainability atau belum. Standar sustainability itu apa? Kelestarian bangunan atau pemanfaatan energi yang optimal gitu. Karena kalau misalnya dia ruangannya sama sekali tidak terakses daylighting sama sekali, ini ya kayak yang di kamar yang gelap ini, maka kan akan dibutuhkan banyak lampu untuk meneranginya. Jadi konsumsi listriknya akan tinggi, misalnya gitu ya. Dan berarti Anda harus membuat alternatif bangunan yang lain atau ruangan yang lain supaya, atau letak bukaan yang lain supaya hasil simulasinya bisa lebih baik. Gitu. Itu sebenarnya manfaat dari mensimulasikan pencahayaan alami di bangunan. Nanti kalau sudah terrender seperti ini, renderingnya sudah selesai 100%, Anda bisa klik file, kemudian save image, ya. Kemudian save di, kasih nama dulu, save di illumination misalnya, di folder yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, kita bisa atur sebagai zone juga seperti ini. Atau kita bisa nyalakan false color-nya. Nah, dengan false color itu penilaiannya jadi lebih mudah. Ini kan lebih dari 75%, dia lebih dari 500 lux. Berarti malah berlebihan gitu misalnya. Apa yang sudah dilakukan selanjutnya? Oh, berarti dibuat shading di sisi utara ini ya. Barat ini ya. Utaranya kan tadi menghadap agak ke kanan gitu. Begitu kira-kira